Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 20 Januari 2023. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah berdoa. Kami bersyukur atas hari karunia-Mu ya Tuhan. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berkuasalah dan terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami senantiasa berjalan pada kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 8 ayat 26 sampai ayat 40. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Tema renungan kita ialah melangkah dalam kuasa Roh Kudus. Lumingka lan kuasanna pena masallo. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, pernah tidak ketika kita mencoba melakukan sesuatu dalam hidup kita dan setelah mencobanya kita tidak berhasil, akhirnya kita putus asa dan berhenti? Ataukah ketika kita belajar sesuatu dan kita tidak mengerti, langsung kita tinggalkan? Saudara-saudara, pengalaman Filipus bersama seorang pejabat Ethiopia yang sedang membaca kitab Nabi Yesaya adalah hal yang luar biasa.
Sida-sida ini ternyata sangat serius membaca firman Allah, padahal ia sama sekali tidak paham maksud dari tulisan tersebut. Ayat 27-33. Dari pertemuan Filipi dan sida-sida kita dapat belajar dua hal. Pertama, adanya semangat dan ketekunan sida-sida tersebut dalam membaca firman Tuhan sekalipun tidak dimengerti. Kedua, Filipus yang memiliki kepekaan terhadap suara Roh Kudus yang pada akhirnya menuntunnya membimbing sida-sida itu untuk memahami firman Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus sangat menakjubkan. Nampak dalam pembacaan kita menuntun sida-sida tersebut tekun membaca firman. Tuhan bahkan memakai Filipus untuk menjadi alat di dalam memberitakan dan memperkenalkan Allah. Hingga pada akhirnya pejabat Ethiopia itu percaya dan memberi dirinya dibaptis. Ayat 36-37. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena itu marilah kita semakin tekun bersaksi dan membaca firman Tuhan. Kalau sida-sida dari Ethiopia saja sekalipun tidak memahaminya, ia tetap berusaha membaca firman dan dengan cara Tuhan sendiri, ia menolong untuk memahami firman itu. Demikian halnya dengan kita. Tuhan sendiri akan menolong kita untuk memahami firman-Nya. Oleh kuasa Roh Kudus, kita akan mengerti firman dan kehendak-Nya asalkan kita membuka hati kita seperti pejabat Ethiopia yang membuka hatinya untuk dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Betapa kami berbahagia ya Tuhan, firman-Mu semakin meneguhkan iman kami untuk tetap semakin tekun bersaksi dan membaca firman Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri akan menolong kami untuk memahami firman-Nya dengan benar. Oleh kuasa Roh Kudus, kami akan mengerti firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Karena itu, kami percaya kami akan terus dituntun oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami setia berjalan pada kebenaran. Diberkatilah kami semua dalam segala tugas tanggung jawab dan peran kami masing-masing. Kiranya semuanya kami tetap lakukan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Segala aktivitas kami hari ini, kami kerjakan, kami lakukan dengan benar di hadapan Tuhan. Diberkatilah kiranya anak-anak kami untuk terus bertumbuh dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Diberkatilah orang tua kami dalam masa tuanya untuk menikmati hidup karunia Tuhan, berbahagia di masa tua bersama dengan keluarga dan bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Ditopang dikuatkanlah mereka, dan dengan hikmat pengertian Allah, mereka terus mampu bersyukur dalam segala hal, kuat menghadapi segala sesuatu, bahkan dipulihkan dari sakit, dihiburkanlah mereka yang berduka, dan diberi kelegaanlah mereka yang berbeban berat. Diberkatilah kiranya saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia atau apapun yang boleh diraih dalam kehidupan ini, dan kiranya tetap setia bersyukur dalam segala hal. Ditopanglah gereja Tuhan untuk terus menyatakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Kiranya di mana Tuhan mengutus setiap anak-anak Tuhan, di situ juga akan terus diberkati dan menjadi berkat. Diberkatilah juga pemerintah kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga suasana kondusif terus kami nikmati juga di tengah-tengah bangsa ini. Dalam berbagai kemelut hidup yang harus kami hadapi bersama, kami percaya Tuhanlah sumber pertolongan kami. Apapun rencana-rencana dan harapan-harapan kami ya Tuhan, kami percaya Engkau dapat melakukan jauh lebih banyak
daripada yang kami pikirkan, kami harapkan, dan kami doakan. Kiranya kami tetap taat setia kepada kehendak Tuhan, dan kami percaya hidup kami berada dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Kami pertaruhkan hidup kami sepanjang hari ini dalam kuasa Tuhan. Mohon ampun untuk dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, tetap jaga kesehatan, salam sukacita. Tuhan Yesus berkati.